kali ya apa 2 minggu sekali aja insya Allah ya. Atau nanti kita susun jadwalnya juga ketika waktunya Zoom saya WA di grup gitu seperti biasa, oke? Terus kemudian nanti ada juga jurnal, jadi kalian tetap di e-learning, cuman mungkin semester 3 ini lebih saya longgarkan untuk tidak setiap minggu review jurnal kayak semester-semester yang kemarin gitu. Alhamdulillah kan kayaknya kalian agak senang karena justru di mata kuliah ini kita lebih berpraktek kepada aplikasi-aplikasi gitu. Jadi nanti di akhir-akhir ya, setelah UAS itu kita ada prakteknya gitu untuk meneliti tema-tema dengan menggunakan beberapa aplikasi yang ada. Gitu. Jadi untuk yang pertemuan-pertemuan yang bagian materi-materi ini kalian cukup review hasil diskusi ketika ada di Zoom atau di WA group itu kalian biar ada perhatian dengerin atau ikut diskusinya gitu. Itu di e-learning ya, di buku e-learningnya. Nah itu, tapi nanti pertemuan kedua minggu depan masih review jurnal ya di e-learning. Terus kemudian ini nanti kita membahas dulu tentang penelitian Al-Quran dan tafsir dengan metode klasik atau di sini yang saya maksud adalah dengan menggunakan buku ya, buku cetak itu. Jadi langsung membuka buku cetak itu ini untuk mencari penggalan ayat kitab Fathur Rahman. Mungkin kalian pernah tahu ya. Saya juga punya kitabnya. Ini Fathur Rahman. Kalau yang lain masih ada di kampus. Terus kemudian ada bukunya Prof. Muhammad Hirzin. Ini nanti bisa kalian cari juga di internet ya. Kamus Pintar Al-Quran namanya. Ini juga sudah ada kelompok-kelompoknya ya yang mempresentasikan. Terus kemudian kitab Mu'jam Mufahrosi Al-Fadil Quran. Plus ini ada versi yang Android-nya ya. Jadi nanti kalian lebih sering juga untuk mendownload aplikasi ya kalau kalian pas pas dapat materi itu. Kelihatan nggak ya? Ini yang di bawah nanti seperti ini. Ini yang saya sudah download di HP. Nih nanti WA ke saya, Bu, ini bener tuh aplikasi yang ini gitu, nggak apa-apa kalau yang bagian presentasi itu. Nanti kayak gini ya. Terus kemudian ada kitab Al-Mufradat fi Ghoribil Quran, ini juga ada versi kitabnya, juga ada versi Android-nya. Coklat kayak gini. Al-Mufradat fi Ghoribil Quran. Coklat kayak gini nanti. Yang ini. Terus kemudian yang selanjutnya, kalau tadi yang kitab Mufradat fi Ghoribil Quran itu untuk mencari makna kosakatanya. Kalau yang atas tadi untuk mencari ayat, penggalan ayat. Kalau ada penggalan ayat ini kira-kira kalian mau cari ini di surah apa? Kalian cuma tahu kata kuncinya itu bisa pakai 3 yang di atas. Kalau untuk mencari makna kosakata itu pakai kitab Al-Mufradat fi Ghoribil Quran. Terus kemudian ada peneliti Al-Quran dan tafsir modern. Ini maksudnya modern
menggunakan aplikasi ya, teknologi informasi itu memanfaatkan yang kalau di mata kuliah kita memanfaatkan aja aplikasi yang sudah dibuat gitu ya. Yang pertama itu yang untuk mencari penggalan ayat Alfanus. Oke, nanti kalian Alfanus tuh yang ini. Kayak gitu. Kelihatan nggak ya? Terus ada juga lafzi. Yang lafzi itu hijau, tulisannya dot ini. Terus kemudian Maktabah Syamilah, mungkin kalian sudah ada yang di Aliyah belajar ya? Mbak Nasir sudah pernah belajar? Belum, Maktabah Ustazah. Syamilah. Kalau untuk Maktabah Syamilah belum. Karena saya dulu jurusannya bukan agama, Ustazah. Oh iya. Nah, itu Maktabah Syamilah itu ada yang versi offline desktop, jadi di download gitu, kemudian nanti langsung masternya ada, terus diinstal di laptop gitu, jadi online offline ya. Ada juga yang versi online Android. Itu kayak gini. Ini Maktabah Syamilah. Terus kemudian setelah itu ada Muslim Pro. Kalau ini Al-Quran digital ya, jadi isinya langsung Al-Quran. Yang biasanya kalian juga pasti di HP ada ya. Ini saya pakai 2, Muslim Pro sama Al-Quran for free. Kalian biasanya kalau aplikasi untuk adzan itu ya, kiblat itu juga biasanya beberapa menggunakan Muslim Pro ya, walaupun kemarin lagi ada pro kontra masalah Muslim Pro ini. Tapi saya juga masih ada di HP yang gambarnya masjid kayak gini itu kan. Kalian juga kayaknya download ya di HP. Iya, Bu. Terus ada juga Al-Quran for free. Saya Al-Quran digitalnya pakai itu sih. Yang gini. Terus kemudian Maktabah Syamilah versi Android nanti yang pertemuan 10 ini lebih fokus untuk mencari tafsir Al-Quran. Tadi kan mencari ayat ya. Kalau ini mencari tafsirnya. Karena kan di Al-Quran di Maktabah Syamilah itu ada banyak isinya ya, fiturnya. Terus ada juga Learn Quran Tafsir. Dan Quran tafsir juga banyak, ada 5 kitab tafsir yang ada di situ. Kayak gini. Learn Quran tafsir. Terus kemudian ini nanti di pertemuan setelah UTS itu ya. Setelah selesai kita mempelajari beberapa aplikasi itu, nanti ada praktek dari kelompok dengan tema-tema yang sudah saya pilih ini. Ada tema jihad, tema iman, taubat, hijrah, wasat, dan adil. Ini sih nanti lebih ke prakteknya ya, kalian yang membuat makalah. Ini dua makalah. Yang pertama cuma tentang aplikasi itu menjelaskan. Ini nanti ada isi makalahnya apa saja sudah saya tentukan di sini ya. Kalau yang tentang buku atau aplikasinya itu kira-kira isinya yang harus ada itu tentang pengarangnya siapa atau penemunya kalau aplikasi ya. Kalian cari di Google misalkan Muslim Pro itu siapa sih yang menciptakan, yang menemukan, yang membuat aplikasi itu siapa. Kalau yang kita Fathur Rahman siapa pengarangnya itu kan pasti ada. Terus karakteristik kitab
isinya bagaimana, metode apa, kayak Fatur Rahman itu seperti apa kan pasti di Mukodimah ada ya. Misalkan ini dia itu alfabetis atau tidak gitu ya. Sistematikanya itu seperti apa gitu. Oh, yang kedua itu masih umum sih, kekhasan aplikasi. Misalkan dia punya kekhasan apa. Kalau yang ketiga baru fitur dan sistematika ya. Isinya itu kayak gimana. Terus langkah mencari lafaz Al-Quran atau tafsir. Jadi kalau misalkan di Fatur Rahman, gimana cara mencari lafaz Al-Quran. Misalkan kalian mau mencari ayat tentang jihad. Berarti kan gimana caranya supaya ayat-ayat jihad itu keluar di Fatur Rahman. Caranya gimana gitu. Terus ya kasih aja satu contoh gitu dulu ya yang nomor 4 ini. Langkah-langkahnya itu gimana? Apakah mencari dulu huruf jim gitu. Nanti menemukannya seperti apa. Terus kelima, keunggulan dan kekurangan ini penting ya, karena untuk kita bisa untuk ukuran kira-kira efektif nggak memakai kitab itu, kira-kira kitab itu atau aplikasi itu bagus nggak kalau kita pakai gitu ya. Nanti kita bahas. Keunggulannya apa kalau kita pakai, apakah bisa lebih efektif, lebih cepat, datanya lebih banyak, kayak gitu kan. Terus kemudian kalau untuk isi makalah yang praktek tadi, yang beberapa tema itu ya, yang tema-tema ini ada berapa tema? Iman, taubat, hijrah, wasat, adil, ada 5 ya. 5 tema itu nanti isinya ya ayatnya mengandung tema tersebut. Jadi misalkan kita cari kosakatanya, kalau jihad, jim, ha, dal, itu ada ayatnya apa saja. Terus tafsirannya minimal dari 3 kitab dalam aplikasi. Jadi kalian sebetulnya nih saya bebaskan ya. Kalau misalkan lebih memilih pakai kitab, ya monggo. Tapi kan mungkin sulit ya. Jadi kalau pakai aplikasi lebih banyak datanya, monggo. Itu mengandung di dalamnya ada makna lafaz seperti apa, kosakata asing. Itu nanti ada di Al-Mufradat fi Gharibil Quran, Asbabun Nuzul ini ada di Maktabah Syamilah, terus keterikatan antar ayat gitu. Terus beri kesimpulan dari tema tersebut. Setelah kalian mengumpulkan data-data itu apa kesimpulan yang didapat dari misalkan jihad. Oh, ternyata jihad, jadi kayak kontekstualisasinya gitu ya. Terus kemudian nomor 4, beri penjelasan tentang kitab atau aplikasi yang dipakai. Kalian pakai apa saja? Pakai misalkan kitab A, B, C, kitab aplikasinya pakai A, B, C. Gitu. Terus bagaimana? Apakah lebih mudah mendapatkan informasi atau bagaimana? Itu nanti dicantumkan. Jangan kita lebih fokus juga ke teknologi informasinya ya. Nggak ke isinya banget gitu. Selain isi juga tentang kemudahan aplikasi, kemudahan media yang dipakai, apa media buku cetak atau media teknologi informasi pakai media online gitu, yang sudah kita pelajari. Terus untuk kontrak perkuliahan, kalau absen nanti saya sudah absen di Siakat ya. Itu terus kemudian kalau kalian nanti diskusinya lewat WA group, maka absennya lewat WA group gitu ya. Terus kalau Zoom saya yang mengabsen, terus kalau e-learning otomatis ke record kayak kemarin. Kalau kalian mengerjakan tugas, otomatis absennya kalian sudah masuk ke situ, sudah terekam. Jadi saya yang akan menginputkan di Siakat. Minimal absensi 75% ya. Jika terlambat mengumpulkan tugas atau terkendala jaringan, konfirmasi. Saya pasti akan memberikan solusi dan kelonggaran gitu ya. Karena saya juga memaklumilah kalau ketika masa seperti ini ya, Swiss online, pandemi bisa gitu ya. Itu konfirmasi, pokoknya jangan diem. Kalau misalkan Bu saya nggak bisa ikut kuliah Zoom karena ada kendala apa, Bu, itu bilang aja. Saya lebih suka daripada diem-diem ternyata
Kok misalkan Mas Ulwan kok nggak ada tugasnya, ini 3 kali pertemuan, saya yang konfirmasi itu kan ya harusnya kalian, kalau itu sudah tugas kalian kan. Gitu. Terus kemudian jadi saya nggak akan nyari lagi Mas Ulwan mana ini kok nggak ngerjakan tugas, so ya wis langsung aja nggak hadir gitu ya. Setuju ya? Kalian kan wis mulai semester 3 wis paham lah seperti itu. Konfirmasi aja kalau memang benar-benar nggak bisa mengumpulkan waktu itu, karena saya pasti tahu kalau kalian telat 1 menit itu sudah ada tulisannya terlambat mengumpulkan 1 menit. Nah, nggak ada konfirmasi yo. Terus kemudian penilaiannya itu penugasan ini 35%. Jadi saya cuman membagi ketiga ini ya. Penugasan, UTS, dan UAS. Penugasan ya e-learning itu penugasan makalah, penugasan ini pas kalian presentasi 3 komponen penugasan. Terus UTS dan UAS. Ini sudah saya share di e-learning. Ya, udah cek belum? Sudah saya kopikan di situ. Atau nanti tak kirim lagi di grup, di WA grup. Ada lagi satu untuk pembukaan kita. Tak kirim dulu di grup biar nggak lupa. Kelompoknya kalian yang milih atau saya? Saya aja ya. Lagi. Tuh, sudah saya kirim. Baterainya habis. Bentar ya, saya charge dulu. Oke. Saya satu lagi, nanti tak buka pertanyaan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita buka dulu ya, biar kalian juga paham untuk indikator dan nanti satu semester ini di mata kuliah Al-Quran dan Teknologi Informasi itu apa yang akan dibahas dan kenapa penting gitu loh kita untuk mengambil mata kuliah ini dan menggunakan teknologi informasi untuk Al-Quran gitu ya. Jadi maksudnya di sini saya mulai dulu dengan perkembangan teknologi dalam bidang Al-Quran dan tafsir gitu ya. Jadi kalau zaman dulu itu memang dari zaman tulis, kemudian baru dicetaklah Al-Quran, kemudian kitab-kitab tafsir gitu ya. Nah, kalau perkembangan sekarang itu sudah banyak software dan aplikasi digital. Dan ini banyak yang itu semuanya gratis ya, tanpa berbayar gitu. Jadi kalian bisa manfaatkan. Terus banyak fitur yang ditawarkan, mulai dari kayak tadi mencari ayat ya. Kan kalau kita ini sebetulnya saya juga fokus ketika kalian nanti ingin meneliti tentang Al-Quran dan tafsir. Alhamdulillah.
bidang penelitiannya gitu, untuk meneliti kalau kalian bikin makalah, karya tulis, bikin skripsi gitu loh, untuk memanfaatkan ini. Terus kemudian banyak fitur yang ditawarkan, cari ayat, karena kalau kita meneliti ingin membuat sebuah tulisan tentang tafsir itu kan kita biasanya butuh untuk mencari ayat, ya kan, tema tertentu, misalkan tentang gender, kita butuh ayat-ayatnya apa saja, mencari kata dan derivasinya kan. Terus kemudian terjemahan dalam berbagai bahasa itu banyak juga. Terus kemudian asbabun nuzul itu juga penting kan. Sekaligus ada kutipan penjelasan dari berbagai macam tafsir. Terus belum lagi dalam prakteknya ternyata software-software ini cukup mudah untuk digunakan, kan biasanya pakai sistem satu kali di itu kalau bahasa teknologinya. Jadi dengan one tap aja kita udah langsung bisa dengan di scroll, di swipe gitu ya. Itu makanya mempermudah, lebih ada, kita itu bisa menggunakan sendiri tanpa ada buku panduan gitu ya, sudah paham karena kode-kodenya nggak sulit. Nah ini dengan di copy paste, mengganti jenis, ukuran, style huruf itu sudah mudah. Kalian juga pasti kan sering mengoperasikan HP, laptop gitu ya, wis paham tentang itu. Terus kemudian perubahan bentuk cetak ke bentuk digital. Jadi kan dulu semuanya bentuknya cetak gitu ya. Malah dulu mungkin sebelum dicetak masih berceceran gitu ya, ketika ulama nulis gitu, yang tafsir atau asbabun nuzul itu kemudian belum dicetak tercecer. Itu juga nanti ada mata kuliahnya sendiri ya tentang itu. Nah, terus kemudian proses panjang ini menjadi menarik kan untuk dicermati. Jadi kita juga mempelajari misalkan tentang aplikasi Quran tafsir gitu ya. Nah, ini bentuk ke aplikasinya seperti apa? Apakah sesuai dengan bentuk cetaknya? Apakah ada yang miss, ada yang dikurangi, ada yang salah? Sesuai apa enggak? Gimana validitasnya? Bisa enggak kita pakai? Itu tuh harus kita tahu sebagai akademisi juga, dan nanti butuh dengan aplikasi itulah. Sebelum kita pakai kan enggak sembarangan pakai. Kita teliti dulu, oh ini bisa nggak sih, bagus nggak untuk dipakai gitu loh maksud saya. Nah, itu apalagi yang akan kita pakai itu tentang Al-Quran dan tafsir kan. Bahaya kan kalau misalkan tidak sesuai atau ngawur gitu ya. Karena ini masalah Al-Quran gitu. Bukan buku biasa, tapi Al-Quran gitu. Terus kemudian kedua, proses tersebut adalah mengetik ulang dan mengcopy dari teks-teks yang sudah ada. Kalau saya dulu pakai Maktabah Syamil itu kan ada salah satu yayasan gitu loh di Solo itu yang memang mengetik ulang dari kitab-kitab. Jadi bukan bentuk scanner, diketik. Jadi namanya orang ngetik itu kadang ya ada yang terlewat ya, kurang alif atau ya itu masalah juga ya. Karena modelnya mengetik ulang atau mengcopy paste gitu atau men-scan gitu yang sudah ada. Nah, kedua, proses tersebut semestinya menghasilkan teks yang benar-benar valid ya. Kita maunya memang ketika menggunakan yang pakai teknologi yang online itu, yang pakai aplikasi itu kan sesuai dengan yang aslinya ya. Gitu. Terus jika di dalam prosesnya terdapat tahapan review atau editing, jadi kita juga lihat nanti aplikasi ini ada nggak badan tasihnya gitu, siapa yang sudah menyunting, siapa yang sudah mereview, siapa yang menjadi penanggung jawab, apakah ada dari badan atau lembaga tasihnya itu orang-orang yang kredibel gitu kan, untuk melihat aplikasi ini sudah di review, sudah ditasih oleh
Misalkan ahli tafsir siapa gitu yang di Indonesia, misalkan kalau itu buatan Indonesia, itu kan penting ya. Kayak Al-Quran yang cetak aja pasti ada tasihnya kan. Terbit aja itu kalau salah juga pasti harus dikembalikan kan. Harus kita dapat yang revisi gitu, yang enggak sobek atau yang enggak salah gitu kan. Begitu juga dengan aplikasi sebetulnya. Ada nggak tim atau badan yang dipercaya sebagai ahli di bidang teks Al-Quran gitu. Ya pentinglah direview. Seperti itu yang pertama ya. Terus kemudian pentingnya memanfaatkan teknologi informasi untuk penelitian Al-Quran dan tafsir. Kalian di masa pandemi ini pasti jarang untuk baca buku teks ke perpus atau baca buku sing asli gitu kan. Lebih banyak kalian bacanya di laptop atau HP, ya nggak? Ya nggak, Mbak? Mbak Najwa, ya kan? Kalian baca jurnal itu di HP atau di laptop, ya kan? Iya, Ustazah. Nggak di print. Buku kayak gini kalian carinya di Google, kayak kalau ada bentuk digitalnya, kadang nggak ada sih. Itu kan jarang sudah kalian beli buku aslinya. Saya juga sih sama ketika pandemi ini jadi sudah ini beralih ke online semua karena semua juga udah dari jurnal, dari repositori banyak, gitu. Tesis, skripsi semua sudah di online kan, gitu kan ya. Itu makanya kita penting untuk mulai merambah juga, melihat aplikasi yang ada tentang Al-Quran digital, kitab tafsir yang digital, gitu. Itu penting supaya nggak ketinggalan gitu. Ada lagi kemudian alasan sulit Bu ke perpustakaan karena perpusnya tutup terus gitu ya. Karena kalau beli buku tutup toko bukunya, padahal enggak sih, saya juga beberapa kali ke toko Mas kayak gitu ya nggak tutup. Tuh. Terus kemudian menemukan kelebihan dan kekurangan. Nah ini juga tadi yang saya bilang penting supaya nanti untuk acuan kita ya, apalagi kita sebagai orang akademisi Al-Quran dan tafsir, saling meneliti Al-Quran dan tafsir, biar tahu kira-kira ini kredibel nggak untuk dipakai aplikasi ini, gitu. Karena sekarang juga di masyarakat banyak yang pakai Al-Quran digital itu kan belum tentu dia memang standar Indonesia atau tidak, udah ditasih atau belum, itu kan karena sekarang orang-orang kan di HP-nya pasti ada Al-Quran ya. Gitu. Nah, makanya untuk indikator capaian mata kuliah di sini, untuk efektivitas penelitian Al-Quran dan tafsir dengan memanfaatkan teknologi informasi. Ya, ini salah satunya. Selain nanti kita juga praktek untuk meneliti salah satu tema, tapi juga kita melihat efektivitas penggunaan media cetak, media yang tadi saya bilang klasik ya, dan juga yang memakai aplikasi menggunakan teknologi informasi. Pertama menggunakan media penelusuran langsung kita tetap klasik, kedua menggunakan aplikasi di Android untuk penelitian Al-Quran dan tafsir. Setelah membandingkan keduanya, akan dianalisis efektivitasnya kan. Oh, ternyata pakai ini efektif, banyak data yang didapat. Kesalahannya juga enggak ada, minim gitu misalkan. Terus perbandingan kedua media ini akan digunakan untuk meneliti beberapa tema kan. Kalian setiap kelompok nanti praktek. Efektivitas tercapainya tujuan dan ketepatan waktu, karena juga kalian punya deadline waktu untuk mengerjakan makalah dan presentasi ya. Kira-kira lebih cocok pakai yang aplikasi atau kalian pakai kitab penulisan kitab langsung atau mix, itu nanti kalian sebutkan. Mahasiswa diharapkan dapat menggunakan media untuk melakukan penelitian bidang Al-Quran tafsir ya. Gitu. Semoga paham dengan apa yang saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya silahkan. Mas Mulia, ada yang ditanyakan?
Mulia, dari? Nggak ada, Mas Mulia? Enggak ada, Ustazah. Paham? Insya Allah. Ya, itu juga jadi sebabnya yang ditampilkan di makalah juga sudah ada ya. Kira-kira. Mas Afan gimana? Paham atau bingung? Alhamdulillah Bu sedikit paham. Iya. Sayangnya saya nggak nyetak banyak ya buku ini. Belum. Karena ini juga buku apa maksudnya ini pos penelitian. Proyek penelitian. Mas Haryono? Oke. Afwan Ustazah, saya izin bertanya. Ya, Mbak Nasfa. Apa dalam mata kuliah ini ada penerapan tafsir dalam media sosial yang sedang populer sekarang seperti Instagram, Facebook, dan sebagainya, Ustazah? Jadi gini, Mbak. Kalau itu sebetulnya banyak sekali ya. Jadi saya memang harus membatasi. Makanya kita kalau misalkan di Instagram itu juga banyak yang sudah, maksudnya di Instagram itu dia sudah ada produk penafsirannya gitu kan. Misalkan ada Al-Quran review, itu dia menerapkan beberapa sudah ada beberapa penafsiran kayak ini. Sebentar. Tapi gini loh Mbak, maksud saya kenapa kalian itu di mata kuliah ini itu fokusnya ke penggunaan aplikasi dan buku kitab-kitab yang sudah saya sebutkan dulu, karena kalian akan praktek sendiri untuk menggunakan media itu untuk menafsirkan beberapa tema yang sudah saya sebutkan gitu. Quran review. Jadi ini untuk diteliti sama tingkat kalian untuk skripsi ini. Kayak gini tuh juga sekarang banyak kan, kelihatan nggak? Ini namanya Quran review itu misalkan itu dia mengambil dari ayat gitu sebetulnya, terus kemudian dijadikan kata-kata, nanti ada ayatnya. Nah, tapi kalau ini kayaknya terlalu jauh juga kita kalau meneliti kayak gini tuh terlalu lama, banyak gitu loh Mbak. Jadi beberapa aplikasi yang memang isinya kitab-kitab tafsir untuk mencari ayat Al-Quran gitu aja, karena kita butuhnya untuk kita yang neliti. Kalau itu kan tadi sudah produk ya, itu nanti di lain kesempatan kalau kalian misalkan mau nulis tentang itu di skripsi atau di karya ilmiah malah bagus. Tapi kalau sekarang saya ya fokusnya beberapa aplikasi yang ada ini kayak Alfanus, Lafdi, Maktabah Syamilah, supaya kalian bisa untuk mencari data-data tentang asbabun nuzul, tentang ayat-ayat, tentang tafsirnya gitu. Itu Mbak Najwa. Paham ya? Paham Ustazah, syukran atas penjelasannya. Ya. Fokusnya ke situ dulu. Ada lagi? Oh iya, izin Ustazah. Ya. Untuk kelompoknya gimana kalau nanti biar diajak sendiri Ustazah? Setuju apa enggak? Nanti dia enggak mau sama dia. Harusnya kan gitu. Nanti diajak pakai aplikasi. Oh gitu. Nggih. Biar Keren sekali. Pakai aplikasi apa? Di Google ada Ustazah. Kayak arisan gitu. Iya Ustazah. Nggih. Ya wes, saya kasih
Boleh deh. Tapi Nggih, sepakat semua apa enggak? Sepakat ya, semuanya nanti atur ya, Mas. Nggih. Oke Nggih, ya. Ustazah. Ada yang nggak setuju nih? Setuju semua? Setuju semua kah? Mbak Bisa setuju? Setuju, setuju. Setuju. 8. Setuju. Ya wes, oke, begitu ya. Sip, nggak ada tanya lagi tentang materi dan sebagainya, nanti bisa jabri sih. Kalian pasti saya yakin akan lebih bisa menggunakan banyak aplikasi, lebih banyak pengalaman gitu ya, lebih suka ngotak-ngatik daripada saya yang masih jadul gitu. Saya dulu waktu di UI Jogja itu malah fokusnya ke Maktabah Syamilah. Kalau yang hadis itu ada Mausu'ah, udah saya ingat, oh kalau untuk meneliti yang Rijalul Hadis itu apa namanya, ada juga itu untuk meneliti apa namanya para perawi hadis, biografinya itu juga ada. Cuman itu 3 atau 4 seingat saya. Sekarang sudah banyak aplikasi. Tapi kalau di mata kuliah ini saya fokuskan dulu ke itu ya. Nanti siapa tahu kalau kalian ketemu Pak Miski atau ketemu yang lain bisa pakai aplikasi yang hadis gitu ya. Ada Pak Miski tuh semester ini? Ulumul Hadis 2 ya? Ustazah. Ada Ustazah, ada. Pasti juga dikasih tahu aplikasi-aplikasi yang lain. Yang hadis. Oke. Cukupkah atau ada lagi? Gimana Mas Kaisar? Cukup, salah. Oh, cukup, baiklah. Pertama cukup dulu, kita ketemu lagi insya Allah 2 minggu lagi ya, atau nanti kita atur jadwalnya di WA Group. Oke? Semoga manfaat gitu, kalian semangat terus, ada dapatnya ilmunya yang banyak, yang barokah gitu ya. Karena punya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.